Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainin Sofia dengan NIM 25018144, mata kuliah umum Bahasa Indonesia sesi 69. Saya bakal mempresentasikan hasil karya ilmiah saya dengan judul Konsep, Tantangan, serta Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia. Pendidikan merupakan pondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Selain meningkatkan kemampuan kritis, kreatif, dan keterampilan hidup, pendidikan juga berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan yang mendorong pencapaian tujuan seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Pendidikan adalah pondasi sumber daya manusia unggul, yang dimana berpikir kritis dan kreatif, mampu meningkatkan analisis dan inovasi kita akan sesuatu hal. Berdaya saing global, mempersiapkan diri untuk pasar global dengan kemajuan teknologi yang ada. Pembangunan berkelanjutan mendukung sumber daya SDG 4, pendidikan inklusif dan bermutu. Lanjut. Oh, iki. Tantangan pendidikan di Indonesia. Yang mana kesenjangan akses, perbedaan kualitas antara perkotaan, perdesaan, dan daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, terluar. Keterbatasan sarana, minimnya fasilitas, perpustakaan, dan media pembelajaran yang dimana itu bisa menjadi tantangan utama dalam pendidikan. Kompetensi guru, kualitas guru, dan distribusi guru yang belum merata. Perbedaan antara guru di perkotaan, perdesaan, dan daerah 3T itu sangat memiliki perbedaan yang signifikan di Indonesia. Faktor ekonomi, yang dimana faktor ekonomi menjadi salah satu faktor terbanyak putusnya anak-anak putus sekolah karena kendala ekonomi keluarga yang memaksa mereka untuk berhenti sekolah. Jadi buat kalian yang masih bisa sekolah, bersyukur ya guys ya. And the next, what is that? Oh, konsep pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas tidak hanya tentang prestasi akademik, tetapi juga mencakup aspek holistik, pemerataan akses, kritis dan kreatif, proses efektif, dan penguatan karakter. Pemerataan akses, akses adil bagi seluruh lapisan masyarakat, baik anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua sekalipun yang memiliki minat belajar yang tinggi itu harus dan wajib diberikan akses penuh untuk pendidikan agar adanya kemajuan sumber daya manusia. Kritis dan kreatif. Mendorong berpikir kreatif dan inovatif dapat memberikan dampak bagus seperti banyaknya karya-karya baru, penemuan-penemuan baru dari hasil pemikiran yang kritis dan kreatif. Proses efektif, pembelajaran yang efektif dan relevan yang dimana itu bisa dinikmati dengan baik dan gampang dimengerti oleh mahasiswa dan membuat siswa dan siswi
enjoy dalam satu ruangan. Penguatan karakter membentuk individu berintegritas dan berakhlak, yang dimana dengan adanya individu yang berintegritas dan berakhlak membuat kita menjadi lebih mudah dalam eh, penyampaian pembelajaran tentang materi tersebut. Lanjut, indikator pendidikan berkualitas. Yang pertama, pemerataan akses pendidikan. Di seluruh daerah di Indonesia harus memiliki akses pendidikan yang cukup baik, kompetensi guru yang memadai, kurikulum yang relevan dan adaptif, sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pendidikan yang efektif, lingkungan belajar yang inklusif, dan hasil belajar yang mencerminkan perkembangan akademik dan karakter dalam pendidikan yang dilakukan tersebut. Tantangan mutu pendidikan, kesenjangan dan kualitas guru. Ketimpangan wilayah perbedaan mencolok antara sekolah di perkotaan, pedesaan, dan 3D itu sangat-sangat harus diberantakan samakan secepatnya. Kualitas dan distribusi guru. Tidak semua guru memiliki kompetensi memadai distribusi yang tidak merata. Yang dimana kualitas pendidikan guru di perkotaan pedesaan yang sangat-sangat tidak sama, merata gitu. Jadi kita harus investasi juga di guru. Faktor sosial ekonomi, keterbatasan ekonomi adalah resiko mungkin menjadi nomor satu atau nomor dua dari putusnya pendidikan. Maka dari itu kami minta kepada pemerintah yang terhormat untuk memberikan pendidikan, menjadikan beasiswa bagi siswa-siswi yang memiliki minat dalam mengejar pendidikan. Kesenjangan digital, akses internet dan teknologi yang belum merata di sekolah membuat banyaknya siswa-siswi yang tidak merasakan kesetaraan dalam informasi, teknologi, dan perkembangan zaman. Perbandingan pendapat ahli. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Beliau mengatakan, pendidikan yang bersifat memerdekakan dan Umariah dan keteladanan terhadap guru. Sementara itu, Paulo Freire memandang pendidikan sebagai proses dialogis yang menumbuhkan kesadaran kritis dan gagasan yang mencerminkan dalam kurikulum merdeka melalui pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif. UNESCO juga menegaskan 4 pilar pendidikan global sebagai acuan mutu, yakni learning to know, learning to do, learning to be, and 4, learning to live together.
Dan menurut, dan menurut pendapat ahli, si APP yang dikembangkan Staffel Beam menawarkan pendekatan komprehensif dengan nilai konteks, input, proses, dan hasil pembelajaran. Dari ketiga pendekatan ini relevan namun memiliki tantangan implementasi di Indonesia yang cukup berbanding terbalik dengan faktanya. Implementasi kurikulum merdeka yang pertama fleksibel dan relevan. Kurikulum ini dirancang untuk proses pembelajaran yang lebih fleksibel, relevan, dan berpusat pada peserta didik agar enjoy dalam pembelajaran tersebut. Inovasi pembelajaran mendorong proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila, pembelajaran diferensi, serta peningkatan peran guru sebagai fasilitator. Namun, efektivitas kurikulum mereka dipengaruhi oleh kesiapan sekolah, kompetensi guru, dan dukungan infrastruktur. Tantangan ini seperti kesenjangan teknologi, kurangnya pelatihan guru, dan perbedaan kapasitas sekolah masih menjadi hambatan dalam pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Lanjut. Strategi peningkatan karakter dan kurikulum fleksibel. Pendidikan karakter membentuk empati, tanggung jawab, dan kolaborasi sejak dini bagi peserta didik. Kurikulum merdeka, pembelajaran sesuai minat, diferensiasi, dan fokus kompetensi esensial. Integritas menciptakan pendidikan inklusif, relevan, dan berdaya saing global. Yang dimana itu akan membuat pendidikan kita menjadi lebih pesat akan kemajuannya. Mewujudkan pendidikan berkualitas. Dengan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, pendidik, peserta didik, dan masyarakat. Yang pertama, pemerataan fasilitas akses yang sama untuk semuanya, baik itu fasilitas buku, fasilitas makam, fasilitas guru, dan semuanya itu harus sama rata. Digitalisasi pemanfaatan teknologi untuk belajar, seperti contoh eh, membahas atau melihat video tentang pembelajaran di hari berikutnya, misal materi bahasa Indonesia tentang sejarah eh, karya ilmiah. Dengan adanya teknologi untuk pembelajaran itu kita di lebih baiknya melihat video itu terlebih dahulu. Kompetensi guru pelatihan berkelanjutan distribusi merata. Kompetensi guru harus sangat diperhatikan karena guru karena murid itu mencerminkan dari kualitas guru tersebut. Penguatan karakter membentuk generasi berintegritas yang memiliki akhlak, adab, dan segalanya. Dengan usaha berkelanjutan dalam visi SDG 4 untuk pendidikan berkualitas dapat tercapai melahirkan generasi penerus yang siap membangun Indonesia maju. Merdeka. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.